Baik, kita berjumpa lagi di manajemen accounting atau di akuntansi manajemen. Nah, sebelumnya kita sudah membahas soal part 1 dan part 2. Nah, kali ini kita akan masuk ke informasi akuntansi diferensial di bagian soal part 3. Nah, di soal ini kita lebih melanjutkan untuk di bab 2, yaitu tentang analisis kemampuan untuk menghasilkan laba. Nah, kita membicarakan lanjutannya ya. Lanjutannya ini tentang soal stop or continue product line ya. Apakah kita akan menghentikan atau melanjutkan lini produksi ya. Di PT Berjaya Abadi memiliki data keuangan sebagai berikut, di mana ada produk A, produk B, dan produk C ya. Produk A memiliki keuntungan 80.000, produk B memiliki keuntungan 60.000, produk C mengalami kerugian 12.000. Secara total itu memiliki keuntungan sebesar 128.000 ya, 128.000. Nah, setelah kita lihat seperti ini ya, dengan kerugian yang dialami oleh produk C, apakah keputusan dengan menutup usaha dari produk C itu kita lakukan atau tidak ya. Jadi berarti kita menutup produk C ini ya, C ini kita tutup. Kemudian kita fokus di A dan B saja ya. Maka penjabaran di jawabannya itu seperti ini. Jika kita fokus ke produk A dan B saja, maka kita memperoleh kontribusi margin di produk A itu 400, produk B itu 300, maka total AB itu 700. Sedangkan kontribusi margin di ABC itu 760 ya. Sekali dihitung seperti ini ya. Ini perhitungannya perbedaan kita fokus ke perilaku biaya ya, perilaku biaya. Jadi ini menggunakan metode variable costing ya, dimana sales dikurangi dengan COGS dan sales expense yang variable, dapatlah contribution margin ya. Kemudian kita kurangi dengan biaya tetapnya COGS dan sales expense yang sudah tetap, dapat EBT nya sekian ya, tax-nya 20%. Maka total AB itu kita memperoleh keuntungan 80.000, ABC total keuntungannya adalah 128.000 ya. Jadi ini kita melakukan perhitungannya berdasarkan pembagian dari perilaku biaya ya. Kalau yang ini metode full costing ya, artinya penentuannya berdasarkan dari lini produknya ya. Kita memfokus pada lini produknya. Sales dikurangi dengan HPP, dapat laba kotor, kemudian dikurangi dengan beban-beban, dapatlah laba sebelum pajak, dan laba setelah pajak. Ini full costing. Masuk ke bagian di sini kita merubahnya menjadi model variable costing, di mana biaya variabel dulu yang kita masukin di sini lalu dikurangi dengan biaya tetapnya ya. Maka AB-nya 80.000 dan ABC itu 128.000. Pak, mengapa di sini tidak dijabarkan? Ya. Untuk A dan B kita fokus secara individual dari masing-masing produk ya. Sedangkan di bagian fix ini kita mengambil angka yang sama dengan yang di sini. Ya, sama. Karena meskipun kita menutup produk C, biaya yang dikeluarkan itu tetap sama, tidak mungkin mengalami kekurangan, tidak mungkin berkurang ya. Untuk biaya tetapnya akan sama, mau dia ABC, mau dia AB atau A saja, tetap biayanya sama persis dengan yang ada di sini. Nih, yang fix 120, 480 itu sama ya. Makanya di sini juga sama kan, 480 dan 120 sama ya. Jadi untuk bagian di sini memang kita pemecahan secara individu dari produk, karena kalau variabel dia mengikuti sesuai dengan yang ada di produknya ya. Kemudian yang B juga sama ya. Kalau variabel itu kita sesuai dengan pergerakan secara produknya saja. Namun sampai ke sini bagian fix itu, bagian di sini kita kosong ya. Itu kita fokus di bagian total, karena 3 biaya A, B, C, walaupun C sudah ditutup tetap dimasukkan.
Yang dimasukkan yang di bagian ini itu adalah B tetap semuanya. Kalau B variabel, yang C tidak perlu. A dan B saja yang kita masukkan karena C sudah kita tutup. Tapi masuk ke bagian fix itu A, B, C tetap dimasukin. Karena meskipun C sudah ditutup, biaya C itu tidak hilang yang B tetapnya, ya. Jadi kesimpulannya adalah jika produk C ditutup maka akan menghasilkan kerugian secara total yaitu 48.000, ya. Dimana ada perbedaan dari 128 dengan 80.000, yaitu ada sebesar 48.000. Maka dengan ini keputusan untuk menutup usaha C itu produk C itu kita tidak lakukan. Karena yang ada kita makin rugi, ya. Ini merupakan lanjutan dari analisis kemampuan menghasilkan laba, ya. Sampai di sini dulu untuk part 3, ya. Part 3 sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, sampai di sini dulu, ya. Habis ini kita akan masuk ke soal part 4, yaitu bagian terakhir, ya. Untuk ini, ya. Oke, sampai jumpa kembali.